Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Ahmad Khalilullah dalam channel saya Khalil Ahmad Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab atau membahas tentang apakah suratul Waqiah itu dapat melapangkan rezeki sebagaimana yang pernah kita dengar di media sosial dari ustadz, dari kiai, atau dari siapalah begitu. Apakah benar begitu? Untuk menjawab permasalahan tersebut, pertanyaan tersebut, perlu kiranya saya jelaskan dulu profil daripada suratul Waqiah, yang mana suratul Waqiah sendiri itu merupakan surah yang berada di urutan ke-56 pada Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani pada urutan ke-56 berjumlah 96 ayat dan merupakan surah Al-Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan saat Rasulullah masih berada di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Dan pembahasan daripada suratul Waqiah itu yang secara arti adalah kiamat, itu juga membahas tentang ashabul yamin dan ashabul shimal, orang-orang yang berada di barisan kanan dan barisan kiri, atau orang-orang yang berada di barisan orang-orang selamat dan orang-orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah benar ketika kita rajin membaca suratul Waqiah, mengamalkannya itu dapat melapangkan rezeki? Setidaknya dalam beberapa teks hadis yang pernah saya dapatkan, yaitu dalam kitab Syu'abul Iman karya daripada Al-Baihaqi, di situ riwayat daripada Anas bin Malik, beliau menuturkan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca suratul Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan tertimpa kemelaratan abadan selamanya. Jadi orang yang membaca suratul Waqiah setiap malam itu tidak akan terkena kemelaratan kepadanya selamanya. Yang kedua yaitu daripada riwayat yang saya dapati dalam kitab Musnadul Firdaus atau Musnad Ad-Dailami karya daripada Al-Hafidz Ad-Dailami. Di situ tertuang atau tertulis hadis alimu nisakum suratul Waqiah, ajarkanlah istri-istrimu suratul Waqiah, fa innaha suratul ghina, karena sungguhnya suratul Waqiah itu merupakan surat kekayaan. Dan bukan hanya pada itu saja, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang mungkin sudah sering kita dengar di pesantren, di surau, di pengajian, atau di media sosial, atau di manalah pokoknya Ta'lim itu sudah familiar sekali di kalangan santri pelajar Indonesia, pelajar Nusantara gitu. Di antara sebab orang lancar rezeki, lapang rezekinya adalah membaca suratul Waqiah. Hal ini tertuang dalam teks yang berbunyi wa min aqwal asbabi al-jalibati al-muhassalati rizqi, ya, di antara sebab-sebab yang dapat menarik dan menghasilkan rezeki, di antaranya adalah yang pertama iqamatus shalah, yaitu mendirikan salat dengan meletakkan atau bitaqdimul khusyuk di situ, dengan takdim dan khusyuk. Yang kedua wa ta'dilul arkan, dan menyempurnakan rukun-rukunnya, wa sunaniha, kemudian sunah-sunahnya, wa sair wajibatiha, kewajiban-kewajibannya, dan juga beserta wa sunaniha wa adabiha, beserta adab-adabnya. Dan yang selanjutnya yaitu sholatul duha, yaitu melakukan sholat duha. Dan selanjutnya setelah sholat duha wa qira'atu suratil Waqiah, dan membaca suratul Waqiah kulla lailatin waqtan naum, di setiap malam, ya, waqtan naum, pada saat menjelang tidur. Jadi itu adalah salah satu dari fadilah suratul Waqiah yang dapat melapangkan rezeki. Rezeki di sini itu bukan hanya materi saja, tapi ketenangan jiwa, atau mendapat keluarga sakinah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rezeki. Jadi jangan dipersempit makna rezeki itu jadi hanya uang saja atau hanya materi saja. Apakah dari penjelasan tersebut mungkin ada yang ditanyakan atau dikomentari atau apalah gitu? Silakan ditulis di kolom komentar. Yang jelas suratul Waqiah merupakan surah yang bisa kita jadikan sebagai amalan untuk melapangkan rezeki kita. Semoga kita dapat mengamalkan suratul Waqiah setiap saat yang kita mampu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.